Memang untuk cushionnya ini membuat tampilan yang matte. Keren. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan stop untuk ngeracun lip produk dulu. Sekarang aku akan masuk ke review complexion terbaru dari Maybelline. Seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya, yaitu namanya Fit Me Matte and Poreless Oil Control Cushion yang seperti ini. Kalau kalian lihat, ini mengingatkan sama powder foundationnya yang baru aja launching juga ya kemarin. Udah pernah aku review lengkap di situ sampai ke tes ketahanan. Kalau misalnya kalian belum tonton bisa cek linknya di atas sini atau nanti akan aku taruh di bawah ya. Sebenarnya sih kemarin nggak sengaja banget waktu aku lihat-lihat di official store-nya Maybelline, ternyata mereka baru aja nge-launch ini adalah cushion terbarunya yang Fit Me. Kalau nggak salah sih ada 3 atau 4 varian warna. Di sini aku beli yang sesuai dengan foundation Fit Me yang aku pakai, yaitu shade 128 Warm Nude. Kalian bisa pilih-pilih aja ya nanti kalau misalnya tertarik mau beli. Untuk link official store-nya juga udah aku taruh di kolom deskripsi. So, buat kalian yang udah penasaran dan nungguin review dari cushion barunya Maybelline ini, keep on watching! Dan itu tadi sekilas untuk package luarnya, kalian udah lihat ya. Pastinya untuk produk cushionnya Maybelline ini sudah ada nomor BPOM. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi, pastinya aman buat kita pakai ya. Dan masuk ke package dalamnya yang seperti ini, menurut aku sih terkesan elegan gitu ya. Karena ini perpaduan warna-warna yang glossy metalik antara hitam dan Tosca. Terus di bagian depan dan juga belakang ada nama produknya, pastinya Maybelline Fit Me Matte and Poreless Cushion. Dengan netonya tertulis di sini 14 gram. Kemarin sih aku beli harganya sekitar 213.000. Itu sudah harga diskon ya. Untuk detailnya akan aku tampilin di layar aja. Terus kalau kalian mau tahu update harganya berapa, karena kan biasanya Maybelline sering ada promo ya. Nanti untuk linknya juga akan aku taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Dan waktu aku buka seperti ini, pastinya kayak cushion pada umumnya, dia ada kaca dan juga puff. Puffnya sendiri waktu aku ambil ini rasanya agak beda ya dari puff cushion pada umumnya. Karena menurut aku tuh permukaannya mirip kayak puff bedak, tapi dia kayak lebih lembut halus gitu loh. Dan memang gak terlalu tebal juga, kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ. Nanti aku akan langsung review puffnya waktu dipakai mengaplikasikan cushion ke wajah ya. Terus setelahnya waktu kita buka seperti ini, barulah ini ada cushionnya. Dan di dalamnya pastinya ada kayak penutup kertasnya dulu. So, aku rasa sih untuk produknya juga steril ya. Di bagian kacanya itu masih kelihatan ngeblur karena memang itu plastiknya belum aku buka. Setelah aku buka, tara, kayak gini, dia cukup gede ya dan bisa berfungsi dengan baik untuk ngaca sih menurut aku. Jadi kayak pas aja waktu kita mengaplikasikan itu sewajah kelihatan semua gitu loh. Dan langsung aja tanpa berbasa-basi akan aku aplikasikan cushionnya di wajah aku. Pertama aku buka dulu untuk penutupnya. Dan seperti itu penampakan bagian dalamnya. Menurut aku sih itu dia agak berbeda ya dari cushion pada umumnya. Biasanya kan kayak ada puffnya gitu. Di situ seperti ada kayak jaring-jaring yang cukup gede lubangnya. Langsung aja aku akan coba tap menggunakan jari. Di situ kelihatan produknya langsung kayak keluar banyak gitu ya. Karena memang untuk lubangnya tuh cukup gede. Untuk yang udah ada di jari aku tap-tap dulu di tangan aku. Sayang juga kalau kebuang ya, karena itu cukup banyak. Tapi aku baru inget kalau aku mau menggunakan primernya yang Fit Me Matte and Poreless yang ada SPF-nya 20 ini. Dia bentuknya sih kayak krim putih. Terus aku aplikasikan di sisi kanan wajah aku aja. Khususnya di sekitaran hidung, dahi, pokoknya area T-zone yang gampang berminyak. Kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku, pasti kalian tahu aku udah review untuk yang primernya ini. Jadi fungsinya dia lebih ke ngeblurin pori-pori dan juga menjaga makeup kayak lebih awet, mengontrol minyak juga. Nanti aku akan kasih lihat ya hasilnya seperti apa yang pakai primer atau enggak. Pastinya nanti untuk hasilnya akan lebih awet yang menggunakan primer ya. Cuman aku pengen lihat seberapa besar sih perbandingannya kalau misalnya pakai primer atau enggak. Seperti ini setelah menggunakan primer, untuk tekstur di sekitaran hidung kelihatan kayak lebih smooth gitu pori-porinya dibandingkan yang belum diaplikasikan, kayak masih ada geradakan komedo dikit. Pastinya memang kelihatan lebih smooth yang menggunakan primer.
Gitu juga di bagian dahi aku juga kayak kelihatan teksturnya lebih mulus gitu ya yang sebelah kanan. Dan sekarang aku langsung akan ambil aja cushionnya di puff. Dan di sini karena memang tadi jaring-jaringnya tuh agak gede, dia ngangkatnya cukup banyak. Pas aku tap di pipi, wow, kaget dong karena coveragenya sepertinya akan bagus tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya, di situ nempel cukup banyak produknya. Terus aku ratakan aja di bagian sisi kanan wajahku yang tadi aku pakein primer. Pas awal pengaplikasian kelihatan ya teksturnya di muka aku tuh kayak kelihatan basah, agak glowing gitu ya. Aku penasaran nanti hasilnya apakah akan glowy juga. Dan waktu aku rasakan sih ini untuk puff cushionnya dia tuh kayak kalau kita pakai bedak gitu loh. Karena kan teksturnya tadi seperti yang aku bilang seperti puff bedak. Jadi pas dipakai di muka tuh rasanya kayak gitu. Ini baru 1 kali tap, waktu aku perhatiin sih udah bisa mengcover ya area bawah mataku yang gelap. Perbedaannya udah kelihatan di situ. Dan awalnya memang agak sedikit kuning, tapi nanti setelah menyatu sih biasanya aman di skin toneku. Memang kerasa banget kalau kita cuman kayak pakai bedak gitu loh. Kelihatan sih di situ teksturnya udah nggak sebasah tadi, tapi kayak matte yang powdery menurut aku. Cuman kalau kita pakai bedak kan biasanya kelihatan tebel. Di situ hasilnya natural. Pastinya yang kelihatan pertama itu di area bawah mata udah mengcover banget. Terus di bagian noda-noda yang ada di pipi menurut aku sudah cukup menyamarkan juga. Seperti itu before after perbandingannya yang diaplikasikan sama yang belum. Pastinya ini coveragenya udah cukup bagus menutup noda-noda yang ada di wajah. Langsung aja sekarang aku akan selesaikan untuk yang sisi kiri wajah aku. Sekali tap seperti biasa dia ngambilnya cukup banyak. Dan aku tap-tap ringan aja ke seluruh permukaan wajah. Sekarang aku juga akan mulai mengcover bekas-bekas jerawat dan juga jerawat yang ada di sekitaran dagu aku sebelah kiri. Seperti kelihatannya, dia kayaknya coveragenya juga bagus, kayak udah bisa menyamarkan, hilang gitu loh untuk bekas-bekas jerawatnya. So, pastinya nanti aku akan kasih lihat hasil akhirnya kayak gimana. Dan seperti ini untuk hasilnya, menurut aku sih ini nggak se-glow atau sebasah yang aku bayangkan karena ternyata masih matte yang powdery gitu hasilnya di muka aku. Kalau aku zoom ini di sekitaran bekas-bekas jerawat aku coveragenya udah oke banget dibanding sebelumnya tadi ya. Untuk di area lain sih aku rasa sebenarnya udah cukup oke. Cuman kayaknya aku pengen nambahin sedikit lagi di noda-noda di pipi aku, ada yang belum tercover. Di situ aku ambil 1 pump lagi dan aku ratakan aja ke seluruh permukaan wajah. Oke, setelah selesai seperti ini ya, coveragenya udah cukup full di muka aku. Jadi bisa dibilang sih ini untuk cushionnya medium to full coverage. Waktu aku tambahkan juga sama sekali nggak berat. Ini aku pegang-pegang muka aku tuh seringan itu, kayak kita nggak pakai apa-apa aja. Mungkin tadi pengaruh dari tekstur cushionnya ini kan tadi agak basah yang cair gitu. Jadi waktu di tap-tap itu rasanya ringan di wajah. So, menurut aku dengan cover yang seperti ini, teksturnya ringan, udah jadi nilai plus ya untuk cushionnya ini. Dan kalau dibilang sih finishnya di muka aku ini tuh matte, tapi matte-nya itu kayak natural yang lama-lama menyatu dengan kulit. Jadi waktu aku zoom itu kelihatan kayak kulit aja, cuman sebenarnya agak sedikit berbedak. Tapi beda kalau kita pakai powder foundation ataupun bedak tabur, itu kan kelihatan banget butiran-butiran bedaknya. Untuk perbandingannya waktu aku zoom di sekitaran pori-pori, pastinya untuk yang sebelah kanan karena tadi pakai primer itu kelihatan lebih smooth gitu. Tapi yang sebelah kirinya waktu aku lihat-lihat lagi itu tuh kayak nggak yang kelihatan banget teksturnya. Jadi kayaknya untuk cushionnya tadi juga ngebuat sedikit flawless. Perbandingannya nggak terlalu kentara sih menurut aku yang pakai primer ataupun enggak. Untuk lebih jelasnya aku akan kasih lihat before after sebelum sesudah pengaplikasian cushionnya kayak gini di wajah aku. Jadi terbukti dia bisa meratakan warna wajah aku, mengcover noda-noda yang ada di wajah, dan hasilnya kayak matte yang masih natural ya. Ini aku selesai mengaplikasikan cushionnya sekitar jam 9.30 atau setengah 10 pagi. Dan setelahnya lanjut dulu, aku akan set menggunakan bedak tetap di area sekitaran T-zone aku. Awalnya sih aku mikir mau menggunakan si powder foundationnya, tapi kan selain dia nambah coverage di muka, nanti hasilnya kayak kurang akurat aja gitu loh. Bisa jadi ke kontrol minyaknya karena pengaruh powder foundation. Jadi di sini aku menggunakan Maybelline Fit Me yang loose finishing powder aja yang kayak gini. Itu pun cuman tipis-tipis aja. Di bagian T-zone aku tap-tap menggunakan puff. Dan di area lain cuman aku swipe-swipe dari sisa-sisa bedaknya itu aja. So, hasil akhirnya seperti ini, masih natural banget karena memang aku pakai bedaknya cuman tipis-tipis.
Setelahnya aku akan selesaikan makeupku dulu. Di sini sih kebanyakan aku menggunakan produknya dari Maybelline. Nanti untuk detailnya apa kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Pastinya hari ini aku juga akan tes ketahanan kayak gimana untuk si cushionnya ini kalau aku pakai seharian. Dan ini adalah update yang pertama jam 12.35, setengah 1 siang, pakainya sekitar 3 jaman ya. Menurut aku sih ini hasilnya kalau dari jauh masih kelihatan bagus, oke-oke aja. Dan maaf banget itu di pipi aku yang sebelah kanan, aku tadi pakai blushnya tuh yang agak ada sedikit shimmernya, jadi kelihatan glowing. Padahal itu bukan glowing minyak ya, untuk yang sebelah kirinya sih aman. Kita fokus aja langsung di sekitaran hidung aku. Menurut aku ini memang sudah agak berkilau khususnya di ujung hidung. Tapi untuk di lipatan hidungnya, sisi kanan kiri baik yang pakai primer ataupun enggak, menurut aku sih itu masih aman-aman aja, belum kelihatan yang berminyak. Terus masuk ke bekas-bekas jerawat aku. Pastinya karena memang 3 jam, tapi ini di indoor aja, coveragenya juga masih cukup bagus di situ. Karena memang aku nggak kemana-mana, aku pengen pakai masker walaupun ini di dalam rumah. So sengaja banget ini aku lagi ngedit video, aku juga pakai masker karena aku pengen lihat nanti hasilnya kayak gimana setelah menggunakan masker. Dan di next update aku pakai masker ini jam 3.18, taruhlah setengah 4 ya, berarti 3, 4, 5, 6 jam aku pakai total. Waktu aku buka di maskernya dia memang nempel, tapi nempelnya sedikit ya di situ karena memang tadi kan aku pakai bedaknya juga tipis. So ini juga aku mau berbagi pengalaman kalau misalnya kalian pakai masker sih, diminimalisir aja penggunaan bedaknya, jadi ini nanti nggak akan terlalu menempel di maskernya. Terus waktu aku lihat di sekitaran bekas-bekas jerawat aku, coveragenya masih cukup oke, jadi belum kelihatan ya, masih nutup. Di bagian T-zone memang kelihatan sudah lebih glowing dibandingkan yang tadi. Penampakannya kayak gini di lipatan hidung aku, sebenarnya memang dua-duanya udah kayak mau mulai berminyak, baik yang pakai primer ataupun enggak. Cuman yang pakai primer memang penampakan pori-porinya lebih smooth aja menurut aku. Untuk noda-noda di sekitaran pipi aku juga coveragenya masih cukup bagus. Sekarang aku akan coba tap-tap menggunakan tisu seperti biasa. Aku pengen ngelihat nanti hasilnya kayak gimana di sekitaran T-zone yang berminyak. Jadi ini di hidung ataupun di dahi aku tap-tap. Dan hasilnya, wow, kayak gini. Kalian bisa langsung lihat sendiri aja. Dia bener-bener kayak langsung bagus lagi, langsung matte lagi. Walaupun memang nempel di tisunya, tapi coverage yang ada di sekitaran hidung aku tuh masih bagus, belum cracking sama sekali. Kayaknya sih ini memang untuk cushionnya oil controlnya bagus ya, dipakai 6 jaman udah pakai masker, hasilnya masih kayak gini. Dan ini update yang terakhir di malam hari, sudah hampir jam 9 malam, total pakai 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 11 jaman ya. Kalau dilihat sih dari penampakannya memang di T-zone aku udah kayak glowy-glowy yang kelihatan berminyak gitu. Langsung aja akan aku zoom, ternyata memang benar kelihatan minyakan di lipatan hidung aku. Baik yang pakai primer ataupun enggak itu kelihatan sudah berminyak. Dan di ujung hidungnya bahkan itu udah mulai lumer. Terus masuk ke bekas-bekas jerawat aku. Kalau aku lihat sih di situ memang sudah agak memudar ya. Kayak agak sedikit kelihatan, cuman masih oke. Nggak yang bener-bener kelihatan langsung bekas jerawatnya. Terus yang penting lagi buat aku itu di area bawah mata aku kan cukup kering. Menggunakan cushionnya ini dipadukan tadi bedaknya itu nggak keki sama sekali dan nggak cracking tuh, coveragenya masih bagus, kalian bisa lihat sendiri ya. Padahal ini total pakai udah 11 jaman kayak gini hasilnya. Kalau dilihat dari complexion yang lainnya itu kayak blush on-nya aja masih kelihatan nempel di pipi, masih ada gitu loh warnanya, nggak yang selumer itu. Terus hasilnya di muka aku juga nggak kering sama sekali, khususnya di area bawah mataku. Sekarang aku akan coba tap-tap lagi ya di sekitaran yang berminyak. Aku akan lihat hasilnya kayak gimana. Ternyata setelah di tap menggunakan tisu, hasilnya bagus lagi dong. Nih, kalian bisa lihat untuk di lipatan hidung aku tuh langsung kembali kayak matte aja. Yang kelihatan lumer itu cuman di bagian ujung hidungnya aja. So, untuk cushionnya ini dipakai selama 11 jam, menurut aku bagus, bisa kontrol minyak. Jadi memang bukan yang sama sekali nggak keluar minyak, tetap keluar minyak, tapi setelah di tap-tap itu kelihatan oke lagi. Bahkan untuk riasan yang lainnya juga masih nempel ya. Walaupun untuk coverage di bekas-bekas jerawatnya agak berkurang. Dalam ruangan 11 jam seperti ini, pastinya aku akan coba lagi di hari ini. Jadi makeup yang aku pakai ini sama dengan yang kemarin. Aku menggunakan cushionnya Maybelline Fit Me lagi di hari ini dan selesai tadi di jam setengah 11. Pastinya akan aku update setelah nanti aku panas-panasan pakai masker naik motor di akhir video, jadi pastiin banget tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya sekarang masuk ke kesimpulan akhir, akan aku bandingkan dengan klaim produk yang ada di package-nya.
Pertama, dia menyebutkan memberikan tampilan yang natural, udah gitu bisa meminimizing pores atau kayak menyamarkan pori-pori. Itu bener banget seperti yang aku bilang tadi, baik yang menggunakan primer ataupun enggak tuh teksturnya nggak jauh beda, karena aku merasa untuk yang cushionnya ini ngeblurin pori. Udah gitu memang hasilnya matte yang natural. Ya sebenarnya tuh powdery, tapi powderynya itu natural gitu loh, bisa menyatu ke kulit. Terus yang kedua, ini clay infused formula untuk membuat tampilan matte yang instan dan bisa mengontrol minyak yang ada di muka. Yaps, pastinya juga iya. Kalian juga udah lihat di before afternya ya, memang untuk cushionnya ini membuat tampilan muka lebih matte, jadi kayak oil-oilan yang ada di muka tuh udah nggak ada lagi. Dan yang terakhir ini menyebutkan cushion dengan duo bouncy sponge yang akan membuat tampilan fresh di muka itu lebih tahan lama. Kalau menurut aku sih memang setelah dipakai seharian sampai malam pun muka aku itu nggak ada keki ataupun kering. Tadi kayaknya juga udah aku kasih lihat ya, masih kerasa yang biasa aja, normalnya kulit kayak gimana sih, lembab-lembab aja. Jadi mungkin itulah yang dimaksud cushion ini tuh bisa kayak awet gitu freshnya di muka. Dan untuk tes ketahanannya kalian udah lihat sendiri tadi, sesuai dengan klaimnya Oil Control Cushion. Dia memang bisa mengontrol minyak-minyak yang ada di wajahku. Tahan lama banget ya, kayak sekitar udah 11 jam pakai hasilnya seperti itu. So, bisa dibilang sih kayaknya ini mirip juga sama Fit Me Foundation-nya. Jadi aku penasaran pengen battle keduanya. Kalau misalnya kalian mau juga bisa komen-komen di bawah. Mungkin akan aku buat video battle-nya di next video. Oke, akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga semua informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dan dijadikan salah satu referensi juga sebelum kalian memutuskan beli atau enggak untuk produknya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin klik tombol like. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi, bye!